Oke, sudah terekod ya, ada tulisan tanda rekodnya di situ. Oke, soalnya sayang kalau misalkan tidak terekod. Oke, metode penelitian psikologi lintas budaya. Jadi karena basic kita itu adalah penelitian, teman-teman. Jadi penting kiranya untuk memahami seperti apa sih metode penelitian psikologi lintas budaya. Apakah sama atau berbeda begitu dengan aliran yang lain seperti itu. Oke, kita mulai. Mari kita buka dengan baca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, ini wajib kita pahami ya, perbedaan antara ras, etnik, masyarakat, subkultur, dan kelas sosial. Ya. Kalau ras itu sangat terkait dengan yang namanya kulit, ya, genetik, sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah. Itu ras. Jadi ras itu mengacu pada cara suatu kelompok masyarakat menggambarkan dirinya sendiri atau digambarkan oleh orang lain sebagai hal yang berbeda dari manusia lainnya karena karakteristik fisik bawaan yang diasumsikan. Jadi ini pendapatnya Hernandez ya. Jadi kalau menurut Benex ya, ras itu suatu konsep antropologi ya untuk menggolongkan orang menurut karakteristik fisiknya ya seperti kulit, warna mata, bentuk kepala, mata, telinga, bibir, hidung, rambut itu ras seperti itu. Nah, kemudian berbeda lagi dengan etnis ya. Nih, ras itu ada ras Kaukasoid, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid dan ada ras khusus begitu. Kalau ras Mongoloid itu ya seperti kita itu ras Mongoloid ya. Nah, kalau kita termasuk Malayan Mongoloid. Kita ternyata satu ras dengan Jackie Chan ya. Jadi saya dengan Stephen ini satu ras, yaitu ras Mongoloid gitu. Walaupun bentuk kepala kita mungkin tapi kita tetap satu ras gitu. Nah, berbeda dengan ras Negroid ya yang rata-rata berkulit hitam seperti itu dan ada ras khusus. Nah, kemudian ada namanya istilah masyarakat. Nah, ini masyarakat nanti aja. Ada etnik ya, etnis. Nah, etnis ini berbeda dari ras ya. Dia berdasar pada aspek biologis kalau ras ya. Jadi etnis ini lebih merujuk pada sekelompok orang yang membedakan diri mereka dari kelompok lain berdasarkan kesamaan mereka dalam hal sejarah gitu, norma perilaku, bahasa dan beberapa karakteristik lain. Jadi etnis ini digambarkan atas dasar asal nasional, ya, agama dan ras seperti itu. Jadi ada etnis, mungkin ada etnis Tionghoa, gitu, etnis Melayu, begitu ya, itu. Nah, kemudian ada lagi namanya masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah berbagai macam ras, bisa berbagai macam etnis yang berada di suatu lingkungan. Ya. Jadi masyarakat itu adalah sebuah institusi sosial yang memiliki karakteristik struktur sosial yang jelas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti misalkan di Samarinda itu ada nama kota namanya Samarinda, punya wali kota, ada strukturnya, ada pemerintahannya. Nah, kemudian warga-warganya itulah yang disebut dengan masyarakat. Nah, kemudian ada namanya subculture ya. Subculture ini merujuk sebuah populasi khusus di dalam suatu masyarakat. Jadi dalam suatu masyarakat itu ada populasi-populasi sendiri yang memegang sistem budaya yang berbeda dengan sistem budaya yang berkembang pada masyarakat. Seperti itu. Nah, walaupun anggota subkultur ini biasanya memiliki latar belakang ras atau etnis yang sama dengan anggota masyarakatnya,
Tapi mereka ini biasanya memiliki perbedaan, teman-teman, terkait dengan pilihan gaya hidup, keyakinan yang mereka pegang, dan juga sistem nilai. Nah, contoh ya, kalau misalkan subculture itu ya seperti ini ya. Ada subculture kelompok Harajuku ya. Kalau ini Harajuku, ini mode fashion ala komik Jepang nih. Ada wibu atau waifu namanya, ada otaku gitu. Kemudian ada kelompok gamers itu, kelompok gamers mania itu ada nggak ya? Udah ada ya, maksudnya udah membentuk subculture mungkin. Kelompok punk ya, termasuk kelompok LGBT, termasuk subculture ya anak-anak punk ini. Seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tahu, coba nanti teman-teman tuliskan subculture teman-teman apa? Oh ya, K-popers. Ya, K-popers itu termasuk subculture ya, seperti itu. Orang-orang yang menyukai drama Korea atau orang-orang yang menyukai dengan lagu-lagu K-pop. Jadi kalau K-popers belum tentu dia menyukai drama Korea. Orang yang menyukai drama Korea juga belum tentu K-popers begitu. Betul ya, kalau salah saya mohon tolong dibenarkan. Oke, kemudian ada lagi namanya kelas sosial. Ya, kelas sosial itu merujuk pada strata, ya, stratifikasi atau pengkelasan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu dalam masyarakat. Ya, biasanya berdasar status sosial ekonomi, ya, dan variabel yang tercakup di kelas sosial ini tercakup adalah level pendidikan, ya, jenis pekerjaan, pendapatan per bulan, dan lingkungan tinggal. Ya. Nah, jadi ada upper class, lower upper class, upper middle class yang mungkin sering kita kenal dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas, masyarakat kelas menengah, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi itu untuk kita memahami terkait dengan pengelompokan terkait dengan etnis, ras, agar Anda bisa membedakan seperti itu. Karena itu akan sangat terkait dengan variabel-variabel penelitian, terkait dengan populasi-populasi penelitian. Populasi penelitian Anda harus spesifik ketika berbicara dengan perspektif psikologi lintas budaya. Karena di sini ranahnya kita adalah membeda-bedakan, ya, membanding-bandingkan seperti itu antara ras A dengan ras B, antara etnis A dengan etnis B, antara antara subkultur. Jadi seperti itu. Jadi perbandingan. Jadi Anda harus memahami terkait pengelompokan ini karena ini sangat terkait dengan ruang lingkup batasan penelitian psikologi lintas budaya. Ada nggak perbedaan antara psikologisnya anak punk dengan anak Harajuku seperti itu? Ada nggak perbedaan ketenangan batin, ketenangan jiwa, atau pengendalian emosi diri pada K-popers dengan non K-popers gitu, atau antara wibu dengan yang mereka pro player gamers seperti itu kan berbeda gitu. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau kita ingin meneliti terkait dengan psikologi lintas budaya, terus subjek penelitian kita, orang yang kita teliti adalah kita meneliti tentang gamers gitu, apakah itu termasuk? Ya, betul, termasuk. Jadi kajian-kajian misalkan kecanduan game seperti itu sudah termasuk dalam masuk lingkup psikologi lintas budaya ya. Seperti kalau misalnya K-popers gitu ya. Dan itu sudah masuk karena dunia digital itu juga sudah termasuk culture ya begitu. Jadi karena digital teknologi informasi itu termasuk hal yang sangat mempengaruhi perilaku manusia dan dia sudah termasuk culture ya, termasuk culture atau budaya. Jadi digital culture atau budaya digital. Nah, upaya penelitian kita adalah membandingkan antara budaya seperti itu. Jadi ada namanya perbandingan lintas budaya. Jadi dalam
Jadi kita membandingkan antara budaya A dengan budaya B seperti itu. Kemudian juga antara budaya B dengan budaya A seperti itu. Nah, teman-teman, jadi dalam sejarah psikologi lintas budaya yang kemarin saya sudah jelaskan, bahwasanya fase pertama dalam penelitian psikologi lintas budaya itu diawali dengan melakukan perbandingan lintas budaya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan inti dari penelitian lintas budaya, core-nya itu. Jadi inti dari penelitian psikologi lintas budaya itu adalah memperbandingkan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ya, jadi kita membandingkan 2 atau lebih budaya. Jadi boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dalam beberapa variabel psikologis yang diteliti, gitu ya. Nah, dengan kita membuat perbandingan antar budaya itu, kita dapat melihat secara lebih jelas mengenai budaya yang memiliki nilai signifikan pada variabel yang sedang kita teliti. Dan ini adalah tujuan penelitian dalam perspektif psikologi lintas budaya. Yang pertama adalah menggambarkan variabel yang diteliti. Yang kedua adalah menjelaskan variabel dengan menyebarluaskan data penelitian yang diperoleh dan mengungkapkan interpretasinya. Dan yang ketiga adalah memprediksi variabel yang diteliti dengan mengungkap faktor penyebabnya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah menggambarkan, menyebarluaskan, dan memprediksi. Menggambarkan kondisi masyarakat, kemudian menyebarluaskannya untuk karena ini adalah sesuatu yang ilmiah dan mungkin bermanfaat buat masyarakat, dan kemudian memprediksi kejadian-kejadian tertentu. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin meresahkan di kemudian hari, seperti itu. Contoh saja misalkan seperti kasus yang mungkin cukup memukul ya buat kita, seperti kasus perang antara suku Dayak dengan Madura, perang antara suku Bugis dengan Pasir di Penajam, Pasir Utara, perang suku antar rakyat di Papua dengan pendekatan penelitian perspektif psikologi lintas budaya itu kita bisa memprediksi dengan alat-alat ukur yang kita gunakan, kita bisa memprediksi akan terjadi seperti apa, sehingga itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga hal itu menjadi preventif, ya, upaya pencegahan agar perang suku tidak terjadi itu bisa seperti itu. Jadi misalkan, oh ini bakal seperti apa, misalkan bakal terjadi perang gitu, seperti itu, pemerintah bisa langsung membuat tindakan tegas, misalkan memindahkan suku tertentu untuk ditempatkan di tempat yang lain, bisa bentuk program transmigrasi, imigrasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh kasus ya dalam penelitian saya pernah kebetulan tergabung dalam tim penelitian kerjasama dengan sebuah perusahaan ya yang lumayan besar. Di situ kami meneliti ke perusahaan-perusahaan tersebut terkait perusahaan-perusahaan yang dihuni oleh suku asli. Jadi perusahaan itu biasanya meminta konsultan, dalam hal ini psikolog, tim psikologi, untuk kemudian meninjau psikologisnya masyarakat itu seperti apa. Mungkin kan nggak kalau misalkan kita bangun perusahaan di sini, gitu. Kira-kira masyarakatnya cukup menerima nggak? Gitu. Nah itu kita termasuk dalam tim penelitian seperti itu. Misalkan jangan sampai nanti kemudian ketika kita sudah membangun pabrik di situ ternyata masyarakatnya tidak menerima, atau masyarakatnya malah mengusir seperti itu, atau masyarakatnya malah membakar. Bagaimana kita pendekatan ke suku-suku asli agar suku-suku tersebut tidak tersinggung? Bagaimana cara mengambil hati warga suku tersebut sehingga kemudian mereka mau diajak bekerja sama? Gitu. Oh, apakah nanti kemudian solusinya kita membuat program supaya para karyawannya dari suku tersebut kemudian gajinya dilebihkan atau bagaimana? Seperti itu. Oke, itu contohnya. Nah, ini adalah fase-fase penelitian psikologi lintas budaya ya. Fase pertama adalah perbandingan lintas budaya, kemudian fase kedua adalah studi tingkat ekologis, dan fase ketiga adalah studi budaya, dan fase keempat adalah studi hubungan.
seperti itu. Nah, fase pertama adalah perbandingan ya, perbandingan antara budaya A dengan budaya B. Itu kemudian fokus fase pertama ini adalah ekuivalensi seperti itu, ekuivalensi. Nah, dan ekuivalensi ini catatan garis bawah ya teman-teman, bahwasanya ini adalah salah satu perhatian utama dalam berbagai penelitian lintas budaya. Ekuivalensi itu artinya kesetaraan ya, yaitu kondisi di mana variabel yang diteliti itu memiliki kesamaan makna konseptual dan metode empiris antar kebudayaan, sehingga perbandingan yang dilakukan menjadi bermakna. Jadi ada kesamaan makna. Jadi kita membandingkan jeruk berbanding jeruk. Ketika kita berbicara tentang makna, makna yang dipahami oleh masyarakat suku A atau negara A itu sama dengan yang dimaknai oleh suku B. Jangan sampai kemudian berbeda. Karena apel atau jeruk di kebudayaan satu mungkin memiliki makna yang berbeda dengan apel di kebudayaan yang lainnya. Jadi kalau misalkan jeruk sebagaimana dipahami oleh budaya suku Sunda, itu harus juga dipahami jeruk yang seperti itu juga di suku Jawa begitu. Ini jeruk nih, ini jeruk contoh seperti itu harus dipahami, sama-sama dipahami. Itu contohnya kayak gitu. Oleh karena itu, peneliti lintas budaya itu perlu memastikan kesamaan makna, ya, kesamaan makna variabel yang ditelitinya dulu seperti itu. Jadi harus dilihat. Jadi ekuivalensi ini harus jadi prioritas utama, ya. Dan ekuivalensi ini terdiri dari berbagai macam jenis ya. Ada ekuivalensi linguistik, ekuivalensi pengukuran, ada ekuivalensi sampling, prosedural, teoretik dan lain sebagainya. Jadi karena menurut Profesor Matsumoto, ya dia mengatakan bahwasanya kurangnya ekuivalensi itu dalam penelitian itu dapat menyebabkan munculnya bias dan paradoks, dan yang artinya tidak memenuhi syarat. Ini contoh ya, atos, kata atos ya. Nah, kalau orang Jawa, dalam bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah itu atos itu keras ya. Tapi bagi bahasa orang Sunda itu artinya selesai gitu. Kan bingung kita kan antara yang keras sama yang selesai kan, atau ya, beda bahasa seperti itu. Artinya harus ada ekuivalensi, kesetaraan makna, yang mana yang mau kita pilih. Nah, ini sama kata beda makna ya. Kata amis ya. Amis itu kalau bahasa Sunda manis ya, tapi kalau orang Jawa bilangnya bau. Nah, kalau kasep ya, kasep itu kalau orang Sunda bilangnya tampan gitu. Tapi kalau orang Jawa bilangnya basi atau sudah selesai atau sudah lama terjadi. Nah, kalau orang repotnya kan gini, kalau orang Sunda bilang muka orang Jawa, kasep pisan gitu, tampan sekali gitu. Kalau tapi orang Jawa kan menganggapnya, mukanya busuk banget gitu, mukamu busuk banget, kan bisa jadi berantem gitu. Makanya repot gitu. Kok suaminya Jawa, istrinya Sunda, istrinya bilang, suamiku kasep pisan, nah, suaminya tersinggung. Kenapa? Karena kok mukaku dibilang busuk begitu. Nah, tulang itu berbeda juga antara Batak itu sama Indonesia. Kalau orang Batak bilangnya paman. Artinya hal-hal yang seperti ini harus dipahami oleh peneliti psikologi lintas budaya seperti itu. Nah, sama seperti orang Sunda biasanya, ini teh susu gitu. Mana tehnya? Ini teh susu. Maksudnya kan ini susu gitu. Cuma kan orang Sunda selalu membawa teh, ini teh susu. Terus dilihat susu apa? Mana tehnya gitu kan. Contoh seperti itu. Nah, karena menurut Profesor Matsumoto dan Profesor Yuang tahun 2004 itu dia mengatakan bahwasanya kalau kurang memperhatikan ekuivalensi ini, itu dapat menyebabkan munculnya bias response. Ya, bias response. Jadi bias response itu adalah kecenderungan partisipan penelitian
untuk secara sistematis berespon tertentu terhadap item atau skala pengukuran. Ya, bias respon ini terdiri dari beberapa jenis. Ya, jadi bias respon itu jadi apa faktanya dengan yang diyakini oleh orang lain itu bisa jadi berbeda begitu. Apa yang disebutkan dengan apa yang ditangkap itu kurang dipahami seperti itu. Nah, bias respon itu jenis-jenisnya ada 4 ya. Yang pertama adalah social desirable. Ya, social desirable itu dalam kurungnya faking good. Itu maksudnya apa? Jadi social desirable ini adalah kondisi di mana partisipan penelitian. Ini partisipan itu apa sih Pak? Yang partisipan itu adalah orang yang diteliti. Jadi kalau misalnya kita pengen meneliti teman kita Bambang misalkan kayak gitu. Bambang itu orang Jawa gitu. Nah, kita pengen meneliti. Nah, Bambang itu adalah partisipan penelitian. Gitu. Nah, jadi social desirable itu adalah kecenderungan partisipan untuk secara sistematis berespon tertentu terhadap item atau skala pengukuran. Ya, jadi dia itu kondisi di mana dia itu cenderung menjawab item-item yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial yang lebih diinginkan atau diterima oleh orang lain. Nah, hal ini cenderung membuat mereka tampil secara faking good dalam menjawab item-item tersebut. Jadi faking good itu pura-pura baik gitu ya. Yang kedua adalah acquiescence bias, ya. Cenderung setuju semua. Ini partisipan biasanya cenderung menjawab benar atau iya terhadap item-item atau skala ukur yang diberikan. Yang ketiga adalah extreme response bias, ya, yaitu kondisi di mana partisipan itu selalu memilih jawaban ekstrim dari skala jawaban yang diberikan. Ya, misalkan memilih angka 1 atau hanya angka 5 seperti itu, tapi konsisten angka 1 dan angka 9. Itu akan menyebabkan error di statistiknya. Nah, teman-teman kan sudah belajar statistik. Yang terakhir adalah reference group effect, yaitu di mana kondisi di mana partisipan cenderung merespon item-item atau skala ukur yang diberikan berdasarkan pada kelompok pembandingnya, bukan dirinya sendiri. Nah, jadi para peneliti lintas budaya itu seringkali menggunakan teknik statistik inferensial atau chi-square ya, dan ANOVA, Analysis of Variance, ya, untuk melihat perbedaan antara kelompok yang diteliti. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah statistik atau sekarang sedang menempuh statistik dengan menggunakan komputasi, pasti akan memahami terkait dengan hal ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan chi-square dan ANOVA. Seperti itu. Nah, jadi interpretasi dan analisis data dari perbandingan psikologi lintas budaya ini kadang rentan teman-teman terhadap kesalahan atribusi kultural. Jadi kita seringkali terburu-buru untuk membuat atribut ya terkait dengan kultur-kultur yang berlaku. Contoh, ada statement bahwasanya orang Dayak itu pemalas, sedangkan orang Madura rajin. Nah, akhirnya kemudian kita menggeneralisir bahwasanya pendatang atau minoritas selalu lebih rajin daripada penduduk asli. Padahal itu tidak benar seperti itu. Padahal itu salah. Nah, kita seringkali terjebak dalam hal itu. Nah, artinya kita harus menghindar dari namanya kesalahan dalam melakukan atribusi. Jadi kita tidak boleh mengatribut suku-suku tertentu hanya dari asumsi kita semata. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama kita harus mengurangi non ekuivalensi data, atau kita harus melihat tinjauan ekuivalensi tadi. Kemudian melihat betul terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Ya. Ini adalah contoh dari extreme response bias. Jadi orang itu cenderung membuat menulis menceklis secara ekstrim. Jadi selalu memilih yang terlampau tinggi atau terlampau bawah, dan ini akan menyebabkan kurang baik dalam pengukuran.
Nah, kemudian yang kedua adalah studi tingkat ekologik, ya, studi tingkat ekologis, ya. Ini adalah fase kedua, yaitu penelitian lintas budaya yang menggunakan bangsa atau budaya non individu sebagai unit analisisnya. Nah, jadi data-data yang diperoleh dari individu-individu dalam budaya yang berbeda, kemudian diringkas ya atau dirata-rata dengan statistik tadi untuk masing-masing budayanya. Nah, hasilnya itu akan dijadikan data points untuk setiap budaya. Nah, contoh penelitian tingkat ekologik itu adalah penelitiannya Pak Hofstede ya, Profesor Hofstede, di mana dia meneliti nilai-nilai budaya di lebih dari 50 budaya. Gitu. Ada pula penelitian tingkat ekologik yang dilakukan oleh Triandis, Wotempo, Villarreal, dan Lucas tentang hubungan antara individualisme kolektivisme dengan kemungkinan terjadinya serangan jantung di 8 budaya. Itu adalah fase kedua, yaitu studi tingkat ekologis. Dan fase ketiga adalah studi budaya. Jadi fase ketiga ini, jadi penelitian lintas budaya yang menggunakan deskripsi dan perbedaan budaya yang kompleks dan mendalam untuk menguji dan memprediksi suatu variabel psikologis tertentu. Ya, lebih jauh lagi ya, bahwasanya studi budaya mendorong kita untuk mengkritisi makna dari budaya yang melekat pada suatu budaya tertentu. Ya, contohnya adalah bagaimana budaya membentuk konsep diri yang pada gilirannya akan memprediksi perilaku tertentu seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh penelitiannya ya mengenai suatu penelitian terkait dengan fase ketiga ini, mengapa orang pribumi Malaysia dianggap lebih disiplin, taat hukum, dan tidak melakukan korupsi dibandingkan dengan pribumi Indonesia. Seperti itu. Ini contoh penelitiannya ya. Nah, kemudian ada juga penelitian yang cukup populer ya, yang untuk menjawab sebuah pertanyaan, mengapa poligami lebih bisa diterima di Malaysia daripada di Indonesia. Padahal kedua-duanya sama-sama punya satu mazhab dalam beragama. Jadi Malaysia maupun Indonesia itu kan mayoritas beragama Islam seperti itu, dan mereka punya mazhab yang sama dalam beragama. Islam itu mazhabnya rata-rata sebagian besar menggunakan mazhab Syafi'i begitu. Nah, sama-sama mazhabnya Syafi'i, tapi kenapa kemudian poligami itu kurang bisa diterima di Indonesia, masih tabu ya, walaupun memang sudah ada yang praktekannya. Tetapi kalau di Malaysia itu bahkan kalau di Malaysia itu sudah seperti biasa begitu dan tidak ditentang begitu. Nah, bahkan kalau di Malaysia teman-teman ya itu didukung sama pemerintahnya. Jadi ada undang-undang yang mengatur. Jadi untuk warga masyarakatnya yang berpoligami itu ada insentifnya gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda PNS terus berpoligami, itu mau istri keempat itu ada insentifnya gitu. Jadi insentif istri pertama. Kalau kita kan insentif hanya untuk satu istri ya. Kalau ini di Malaysia tidak. Insentif untuk istri pertama, insentif untuk istri ketiga gitu. Lumayan tuh 1 bulan gajinya bisa berapa puluh juta ya untuk insentif keluarganya gitu. Nah, termasuk insentif buat anak kedua dari istri ketiga gitu kan. Wah, itu luar biasa begitu ya. Nah, itu yang masih sangat tabu di Indonesia gitu. Bahkan ini di Malaysia ya, jaksa hukumnya ya, menteri kementerian hukumnya bahkan mensahkan bahwasanya dalam undang-undangnya suami tidak perlu minta izin untuk berpoligami begitu. Luar biasa ya. Ini bagi teman-teman yang ingin berpoligami ini, laki-lakinya nih bisa nih pindah ke Malaysia gitu kalau pengen poligami gitu. Nah bahkan ini
luar biasa di Malaysia, bahkan di korannya itu bulan madu 4 serentak. Jadi dia menikah dengan 4 istri sekaligus. Jadi jam 10 ijab kabul dengan istri pertama, nanti ijab kabul dengan istri kedua. Nah, begitu. Jadi serentak dia nih ijab kabul dengan 4 istri ini, habis itu langsung bulan madu 4 sama 4 istrinya begitu ya. Mengerikan. Bahkan ini gadang-gadang ini dari Indonesia juga mulai ini kan, walaupun masih tabu di Indonesia, melihat oh kayaknya bagus ini diterapkan di Indonesia. Jadi Cahyokumolo, Pak Menteri Cahyokumolo ini mulai mau mengatur undang-undang poligami untuk PNS agar semakin mudah gitu. Wah, ini luar biasa ya gitu ya, sudah ada seperti itu ya. Ini isu yang sensitif ya teman-teman, isu yang sangat sensitif. Tapi itu yang kemudian di apa namanya di up dalam penelitian psikologi lintas budaya seperti itu. Di sini saya tidak bermaksud untuk kemudian, saya bukan orang yang mendukung poligami, secara jujur saya tidak mendukung poligami. Artinya poligami memang dalam agama Islam ada syariatnya, tetapi kemudian saya punya tafsiran sendiri terkait dengan masalah poligami seperti itu. Karena pada hakikatnya kan kalau dalam agama, ajaran agama kan menikahlah kan, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, dalam kitab suci itu kan menikahlah dengan wanita 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Tapi jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka satu saja. Itu kan dalam ayat kitab suci kan dinyatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu takut tidak berlaku adil, maka sebaiknya satu saja. Kamu boleh nikah sampai 4, tapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil, mending satu saja. Itu artinya perintah bahwasanya kamu itu sebenarnya tidak akan bisa berlaku adil. Kamu itu sebenarnya tidak bisa berlaku adil. Manusia itu siapa sih yang bisa berlaku adil? Yang bisa berlaku adil kan cuma siapa, istilahnya seperti itu. Sulit untuk berlaku adil, makanya kemudian ya menikah satu saja kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya hanya melihat kemudian menggambarkan fenomena-fenomena seperti itu yang kemudian diangkat dalam perspektif psikologi lintas budaya. Kemudian fase keempat, studi hubungan, linkage studies. Jadi penelitian yang berusaha mengaitkan hasil dari suatu penelitian dengan penelitian lainnya dalam rangka membentuk sebuah hipotesis atau teori tertentu seperti itu. Ya. Jadi ini adalah fase yang terakhir dari penelitian tahapan penelitian psikologi lintas budaya. Jadi penelitian ini berusaha untuk ada upaya untuk menghubungkan hasil satu studi, satu penelitian dengan penelitian lainnya dalam rangka membuat hipotesis atau teori tertentu. Ya, dengan demikian dapat diperkirakan secara lebih tepat perilaku yang akan muncul dalam konteks budaya tertentu. Seperti itu. Oke, itu. Kemudian ada namanya variasi-variasi dalam penelitian psikologi lintas budaya. Ya, ada macam-macam ya. Yang pertama ada multiple cross-cultural comparisons using a specific topic approach. Nah, jadi ini membandingkan antara culture A atau antara budaya A dengan budaya B dalam sebuah satu isu. Contoh, misalkan kita ingin meneliti terkait perbedaan antara perilaku minum kopi pada beberapa budaya. Jadi kita itu fokus pada perilaku minum kopi. Jadi ini perilaku minum kopi termasuk Pak, kajian psikologi lintas budaya. Oh, betul sekali teman-teman. Jadi ini asiknya mata kuliah psikologi lintas budaya, kita akan melihat hal-hal sesuatu secara sederhana, sesuatu yang nampaknya sederhana, tapi kemudian kita buat itu menjadi ilmiah. Kita pengen membandingkan, ada nggak sih perbedaan antara perilaku minum kopi antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Seperti itu. Kalau merokok kan ya begitu, ya mungkin macam-macam, tapi perilaku minum kopi ini cukup unik begitu. Ini buat teman-teman yang suka minum kopi ya, atau suka manual brew atau suka di coffee shop, pasti tahu ada namanya Vietnam drip, ada French press begitu ya. Ada apa lagi itu? Lupa, V60 gitu. Pasti tahu banget gitu. Ternyata cara-cara penyajian minum kopi antara budaya satu dengan budaya lain berbeda begitu. Vietnam drip itu rasanya itu akan beda. Vietnam drip itu adalah
cara penyajian khas Vietnam. Berbeda dengan French press yang cara penyajian ala-ala orang Prancis begitu. Akan menghasilkan jenis kopi yang berbeda, begitu juga dengan V60. Nah, ternyata ada yang cukup unik ya. Kalau misalnya kita biasa minum kopi itu seperti ini penyajiannya, ternyata untuk orang-orang Aceh itu berbeda gitu ya. Orang Aceh, budaya Aceh itu kopi itu ditelungkupkan gini teman-teman. Jadi Anda itu minum tidak dari kopinya tapi dari lepeknya begitu. Dari lepeknya. Ini cara minum kopinya orang Aceh. Nah, coba ini Anda coba lain kali Anda buat kopi, Anda telungkupkan begini, tidak ada minum dari lepeknya. Katanya sungguh nikmat sekali gitu ya. Nah, jadi cara orang Aceh minum kopi ya. Ini ada salah satu videonya dari Mbak Livia Lokananta di tahun yang lalu. Dia membuat video tentang bagaimana adat budaya Aceh minum kopi seperti itu. Selain terkenal dengan rencongnya, ternyata dan mie Acehnya yang begitu enak sekali, ini ternyata salah satu yang cukup ini. Nah, contoh dari penelitian yang jenis pertama ini adalah penelitian perilaku minum alkohol. Nah, ini mungkin buat yang agama Islam mungkin haram gitu ya, tapi mungkin buat teman-teman dari budaya lain mungkin alkohol ini menjadi ini ya istilahnya tren, maksudnya lifestyle begitu. Nah, ini sama seperti kemudian ketika kita meneliti tradisi minum tuak. Nah, ini bagi teman-teman ini yang suka minum tuak ini pasti suka ini. Ya, ada tradisi minum tuak yang berbeda-beda antar daerah. Tadi tradisi minum kopi, ini tradisi minum tuak. Nah, di wilayah Kediri, Jawa Tengah, itu di Jawa Tengah itu minum tuak itu tradisinya menggunakan gelas bambu seperti ini. Nah, seperti itu. Pakai jurigen, diminum di tengah sawah gitu. Terus ternyata ada tradisi minum tuak itu warga-warga suku tertentu yang menggunakannya dalam adat ritual seperti itu. Saya agak lupa ini ritual apa, tapi kalau nggak salah ini adat suku Dayak ya. Seperti itu. Teman-teman yang mungkin dari suku Dayak mungkin bisa memberitahu saya ini ritual apa ya? Mungkin di Pampang ada model kayak gini ritual ini. Oke, mungkin dari teman-teman suku Dayak mungkin bisa ini membuka suaranya, ngasih tahu ini adat apa gitu. Oke, tidak ada suara ya, mungkin lagi tidur, tidak mengapa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini upacara minum tuak suku Dayak Lusu di Kaltara, di Tarakan. Nah, seperti itu. Ini kalau nggak salah tamu yang baru datang gitu ya, disuruh minum ini tuak seperti itu dari sedotannya dari bambu. Bahkan ada upacara-upacara ritual untuk persaudaraan gitu. Jadi orang setelah minum tuak dari satu kendi ini bisa habis itu kemudian dianggap saudara gitu. Ada seperti ini. Nah, bahkan di adat-adat tertentu ritual minum tuak ini biasanya menjadi ritual untuk warga ketika mau mengadakan acara atau rapat koordinasi seperti itu. Bahkan tuak ini dianggap sebagai minuman suci begitu ya. Jadi sebelum dimulainya acara. Jadi tidak sekedar kemudian oh ini memabukkan atau segala macam gitu. Nah, habis ini mungkin ada yang pengen nyari-nyari tuak begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada holocultural comparison of the specific topic approach seperti ini. Ini ada diagramnya. Jadi mix banget ya, campur banget antara budaya, membandingkan antara budaya A dengan budaya B dengan budaya C, budaya seluruh dunia, kemudian untuk membahas satu isu tertentu. Contohnya seperti apa? Nah, ini tahun 1980 pernah ada penelitian dari Narol tentang fenomena kesurupan trans di seluruh dunia. Nah, ternyata kesurupan itu teman-teman bukan Anda bayangkannya kesurupan itu tidak sekedar kayak orang kesetanan ngamuk-ngamuk seperti itu. Ternyata kesurupan ini menjadi lifestyle juga seperti itu. Ada budaya-budaya tertentu yang kemudian menganggap bahwasanya fenomena kesurupan itu sebagai fenomena kebatinan seperti itu, bahkan dimasukkan dalam acara-acara ritual adat tertentu. Ini contoh misalkan kuda lumping, makan kaca, makan beling, makan lampu, itu dalam kondisi kesurupan, itu diteliti.
Bagaimana bisa ada orang makan beling, kaca, kemudian perutnya baik-baik saja, seperti itu. Padahal itu bagaimana? Itu kacanya kemana? Gimana itu dicernanya seperti apa? Itu kan bingung juga kita ya. Tuh, ini diteliti. Jadi dia meneliti di seluruh dunia fenomena-fenomena kesurupan. Nah, kemudian ada namanya tari salai jin di Ternate, ini pernah ada penelitiannya juga seperti itu. Jadi tarian ini nanti mengundang leluhur. Nanti salah satunya ada yang dimasuki oleh leluhurnya seperti itu. Nah, tari kecak ini juga diteliti terkait dengan kondisi trans, di mana kemudian orang nanti semua yang lagi cak kayak gini kemudian nanti akan mengalami fase kesurupan. Kesurupannya lebih tepatnya trans ya, fase di mana mereka bukan mereka lagi tetapi dimasuki oleh arwah atau makhluk lain seperti itu. Kemudian yang ketiga ada unique subject focus intensive study approach, ya. Ada budaya tertentu kemudian dibahas dalam isu tertentu. Ini contohnya penelitian mahasiswa UGM, yaitu mereka meneliti, jadi mahasiswa UGM ini meneliti praktek ritual religio magis dan religio seksual di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Nah, penelitian mereka ini didasarkan oleh berita yang disampaikan oleh SBS Jurnalis ya. SBS Jurnalis ini Anda bisa cek di YouTube, ini adalah kantor berita yang kemudian melihat berbagai macam fenomena-fenomena budaya yang berbeda di seluruh dunia, kemudian dia masukkan menjadi sebuah vlog seperti itu. Ini namanya Patrick Abbott, beliau adalah wartawan yang sempat ke Gunung Kemukus beberapa tahun yang lalu untuk meneliti ritual pesugihan yang dilakukan oleh warga Gunung Kemukus seperti itu. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini yang kemudian dia melanjutkan penelitian tersebut kemudian sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari berita yang diberikan oleh Patrick Abbott ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau Anda lihat di YouTube seperti itu, ini ada namanya ritual tertentu yang cukup mengerikan, dan entah kenapa pemerintah bahkan tidak kemudian. Nah, nanti akan saya lihat videonya. Oke. Kita akan nonton video dulu. Nah, ini saya kasih cuplikan aja videonya, tapi kalau misalkan Anda mau lihat secara full gitu, Anda bisa cek di YouTube. Years, the local government makes a huge profit from Sex Mountain. They charge the stalls to set up shop, and the pilgrims pay a toll to enter the site. At around 5,000 rupiah, or 50 cents a pop for entry, with up to 10,000 pilgrims coming every 35 days. That's big business in Indonesia. So it's ini adalah kegiatan di Gunung Kemukus yang sangat ramai ya. Selain ritual pesugihan tadi juga banyak beberapa ritual-ritual lainnya ya. Dan ini namanya ritual Kamis Magis, namanya seperti itu. Kamis mistis atau Kamis Magis. Not surprising, officials and religious leaders turn a blind eye. At sunrise, you'd be forgiven for thinking nothing happens here. The shrine's closed, and the sex shack's empty. But the working girls are still here. Ini formulir persetujuan untuk tes HIV, informasi dasar HIV, penggunaan tes HIV. This community health clinic at the entrance to the mountain is open once a week. Jadi pekerja-pekerja yang ada di sini sebagian besar sudah terkena infeksi menular seksual. Dr. Yusinarto has been coming to treat patients for years. He says the religious ritual here is a major contributor to the hike in sexually transmitted diseases. HIV/AIDS di sini sudah mulai banyak ditemukan juga. Dan memang trennya sudah mulai ditemukan naik.
Sebenarnya belum diakui, cuman apa itu, yaitu gampangnya tahu. Mungkin pemerintah itu melarang, tapi dengan sendirinya orang kan datang sendiri dan pemerintah tidak bisa membuat. Bahkan yang terjadi mungkin misalnya Islamic ekstrim, ya, sayap yang sangat-sangat ekstrim masuk ke situ. Saya kira ekstrim juga tidak akan bisa, karena begitu masuk di situ dia akan dimusuhi oleh banyak orang yang ada di situ. Mardia has been in touch to tell me she and Parman have slept together. She admits she'd like to see him away from the mountain as well, but he's married and his wife isn't happy about their ritual arrangement. Pokoknya masih punya keluarga, aku satu keberatan ya. Kan kadang-kadang istrinya kan marah-marah kalau Memang yang terjadi sometimes, kemudian apabila si perempuan dari falling in love gini, kemudian terjadi ada perselingkuhan dan trik tempat yang lain, gitu loh. It's hard to ignore the glaring contradictions at play here, but these pilgrims place their trust firmly in the custom. Like Mardia, most are convinced Sex Mountain has changed their life for the better. ya alhamdulillah 7 kali itu kalau Ya, itu salah satu. Nah, oke. Kita anu aja karena waktu kita sangat terbatas. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Tapi ini karena yang buat orang barat ya, jadi lumayan tidak tersensor seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin melihat kemudian untuk konteksnya keilmuan ya mungkin bisa jadi. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu teman-teman. Jadi salah satu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Gajah Mada kemudian sebagai bentuk tindak lanjut atas video yang dibuat oleh Patrick Abbott ya. Jadi mengatakan menemukan bahwasanya hal tersebut, ritual sesat tersebut ya, itu agak susah untuk kemudian diubah gitu. Nah, karena setelah mereka mendapatkan ternyata ada sebuah paradigma pemikiran yang dimiliki oleh warga masyarakat tersebut, kenapa kemudian ritual tersebut dilakukan gitu. Karena mereka mengingat wasiat Pangeran Samudro. Jadi ada namanya, halo? Kenapa kok? Sebentar. Oke. Sorry, ada gangguan teknis. Oke, kita lanjut lagi. Ada wasiat dari Pangeran Samudro gitu yang mengatakan bahwa siapa saja yang nantinya datang berziarah. Jadi ada seorang wali ya, istilahnya waliullah gitu, namanya Pangeran Samudro yang kemudian dia dimakamkan di komplek Gunung Kemukus tersebut. Sebelum kematiannya, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang nantinya datang berziarah harus mempunyai hati yang senang, percaya, dan mantap seperti akan datang ke rumah kekasihnya. Seperti itu. Kalimat-kalimat seperti ini itu sebenarnya apa ya? Seperti datang ke rumah kekasihnya itu seperti datang ke rumah kekasihnya. Jadi kalau kita datang mau ke rumah pacar kita kan kayaknya semangat banget. Nah, semangat banget, kayaknya dandan yang rapi, baju yang wangi seperti itu. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau berziarah itu kan maksudnya konteksnya adalah ibadah. Kalau kita tafsirnya orang yang benar itu kan kayak gitu ya. Jadi jangankan berziarah ya. Anda mau sholat aja gitu atau beribadah saja ke gereja apa segala macam, melaksanakan ritual ibadah kan mandi dulu, pakai baju yang bersih dulu, pakai wewangian seperti itu, pakai sarung yang bersih begitu. Nah, itu maksudnya mau datang ke rumah kekasih itu ya kayak gitu. Maksudnya ritualnya seperti itu. Tetapi kemudian disalahpahami kata kekasihnya ini seolah-olah harus melakukan hubungan seksual. Nah, itu yang kemudian tafsirnya itu benar-benar disimpangkan. Jadi seolah-olah orang di sana itu harus melakukan ritual-ritual seksual untuk mendatangkan pesugihan. Padahal maksudnya itu tidak seperti itu, gitu kan. Nah, Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis mengatakan bahwasanya bahasa, simbol atau juga mitos memiliki kekuatan untuk menentukan sikap dan pandangan dunia masyarakat. Nah, seperti ini
komentar Pierre Bourdieu dalam menanggapi masalah ritual seperti itu. Jadi simbol-simbol mitos itu jadi mitos yang kemudian tafsir yang kemudian disimpangkan beratus-ratus tahun itu kemudian sampai sekarang itu masih dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian itu tadi terkait dengan selanjutnya monocultural multiple subject examination approach, ya. Jadi ini adalah bagaimana kemudian sebuah budaya. Jadi kita itu melihat satu buah budaya yang kemudian kita teliti dengan berbagai macam isu seperti itu. Jadi hanya satu budayanya tapi diperdalam. Misalkan melihat suku Maori di Australia, suku Maori, kemudian kita teliti dari variabel A-nya, variabel B-nya, variabel X-nya, gitu, itu kemudian seperti itu. Nah, contoh penelitiannya adalah penelitian Seng, ya, Aseng, ya, 1995, yang meneliti masyarakat Cina. Jadi dia fokus ke masyarakat Cinanya mengenai berbagai macam hal terkait dengan kesehatan mental, gangguan mental, perilaku meminta pertolongan, bentuk-bentuk psikopatologi, dan pertolongan terhadap gangguan mental. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penelitiannya Seng, jadi dia meneliti masyarakat suku Cina, etnis Tionghoa, kemudian dia melihatnya dari berbagai macam perspektif. Gitu. Nah, kemudian multiple cultural, multiple subject comparison approach. Jadi ini adalah gabungan, lebih rumit lagi dari sebelumnya. Jadi sama seperti penelitian yang monocultural, tapi ini menggabungkan dari berbagai macam culture. Ya, culture A, culture B, culture C. Jadi lebih kompleks. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan seperti penelitiannya Seng tadi, tapi kemudian ditambahkan lagi seperti budaya Cina, budaya Amerika, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penelitiannya Seng juga. Jadi Seng itu setelah meneliti tahun 1995, ya, setelah meneliti masyarakat Cina, dia meneliti lagi, membandingkan, ya, dia membandingkan berbagai macam indeks kesehatan mental, mencakup angka perceraian, perilaku minum alkohol, penyalahgunaan obat, perilaku kriminal, dan tingkat bunuh diri di berbagai kelompok budaya Asia, mencakup China, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Seperti itu. Oke, tugas Anda, tuliskan keunikan, ciri khas dari sukumu yang berbeda dari suku-suku lainnya di Indonesia dari berbagai sisi, yaitu sisi perilaku, adat istiadat, cara berpikir, dan lain sebagainya. Jadi Anda cukup menuliskan, Anda boleh ketik di Microsoft Word, Anda sukunya apa, terus tuliskan keunikan, ciri khas dari sukumu yang mungkin itu berbeda dari suku-suku lainnya. Kemudian silakan tulis aja satu halaman juga tidak mengapa, ya, satu halaman atau beberapa paragraf. Kalau lebih juga nggak masalah. Silakan nanti kumpulkan di Siakat. Ya, saya sudah set di Siakat. Silakan kumpulkan seperti biasanya terkait tugasnya tersebut. Biasa diupload dalam bentuk PDF saja atau Word juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka dalam bentuk PDF. Dikirimkan. Ya, saya batasi jam 23:59 malam ini, seperti itu. Jadi ini tugasnya cukup sederhana, cukup mudah. Anda tinggal identifikasi aja sukunya Anda apa, tinggal tuliskan kemudian Anda kirim, sesederhana itu. Oke, ini kemudian Anda nanti tanya jawabnya nanti, ya, tanya jawabnya nanti. Ini saya biar selesaikan dulu, saya habiskan dulu semua apa. Silahkan selanjutnya nanti Anda bentuk kelompok presentasi dan kelompok video kelompok, ya, bukan video individual. Untuk tugas video kelompok individualnya nanti akan saya share selanjutnya. Ini kelompok presentasi dan video. Jadi mulai 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu yang akan datang, ya. Terserah Anda mau kalau misalkan lebih cepat lebih baik sih. Misalkan minggu depan Anda sudah presentasi, ya, dipersilahkan. Jadi minggu depan Anda sudah presentasi aja, ya. Jadi minggu depan. Mulai minggu depan, tapi kalau misalkan, ya, kita mulai minggu depan aja. Minggu depan itu maksudnya adalah karena kita masih punya utang 1 atau 2 pertemuan, ya. Jadi saya minta teman-teman dalam 1 minggu nanti ada 2 pertemuan kita, gitu. Jadi pertemuan yang hari Senin ini sama tolong tambahkan pertemuan di hari lain. Insya Allah saya bisa Rabu, Kamis, Jumat saya bisa, ya, Rabu, Kamis, Jumat jam berapapun saya bisa. Kalau Senin, Selasa kan saya ngajar. Nah,
Rabu, Kamis, Jumat, silahkan teman-teman nanti tentukan, pilih mau kuliah jam berapa untuk menggantikan. Jadi pekan depan, jadi pekan yang ini nanti saya akan masuk ke materi selanjutnya. Tetap saya yang nanti menyampaikan materi, tapi pekan depan yang hari Senin depannya teman-teman nanti menyampaikan presentasi. Jadi presentasi kelompok pertama itu budaya dan kepribadian, kelompok kedua budaya dan perkembangan, kelompok 3 budaya dan emosi, kelompok 4 budaya dan perilaku, kelompok 5 komunikasi lintas budaya, sampai kelompok 10 konsekuensi lintas budaya. Itu. Nanti teman-teman silahkan untuk membentuk kelompok, ya. Saya serahkan ke teman-teman, mau kelompoknya siapa saja, tidak harus satu suku, ya. Yang teman-teman nyaman, ya. Misalkan pakai kelompok sejarah aliran yang kemarin juga boleh, terserah, yang pasti kelompoknya dibagi 10. Insan ini ada berapa orang mahasiswa? Totalnya ya, totalnya ada berapa? Ya, jadi mungkin satu kelompok bisa 4 sampai 5 orang. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas. Kalau untuk tugasnya di apa tadi ya, saya ulangi lagi, untuk tugas presentasinya itu mulai minggu depan, yaitu berupa presentasi. Anda nanti presentasi seperti itu, mempresentasikan mulai dari yang budaya dan kepribadian. Silakan nanti diatur siapa kelompok 1, 2, 3, apakah lewat ini ya, lewat kocok-kocok atau segala macam. Itu sih untuk tugas yang hari ini ya, tuliskan keunikan ciri khas dari suku. Itu sih dari saya. Saya buka sesi tanya jawab terkait dengan materi, tugas dan lainnya. Dipersilahkan. Pak, mau nanya, Pak. Silahkan. Ayo. Oh ya, Pak, yang tugas yang barusan ini untuk dikumpul hari ini yang keunikan ciri khas itu, Pak. Satu keunikan aja cukup nggak, Pak? Ya, terserah. Ya, berbagai macam keunikan juga boleh. Pokoknya satu aja boleh. Tapi masa kamu cuma nulis keunikannya apa gitu. Terserah, intinya terserah. Mau 1, 2, 3. Baik, Pak. Sisi unik apa yang kemudian kamu lihat dari sukumu sendiri gitu, yang kemudian itu berbeda dari suku lainnya. Itu cara berpikir, adat istiadat, budaya, terserah, itu terserah. Intinya cukup sederhana lah, intinya tentang sukumu sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Nah, dari tadi saya kepikiran kayak gini, Pak. Masyarakat di Kalimantan ini kan banyak banget budayanya. Bisa jadi ada percampuran budaya di situ. Misalnya suku Jawa, Pak, tapi nggak Jawani, karena lahirnya di Kalimantan. Nah, setelah kita melakukan penelitian berdasarkan suku Jawa tok gitu, kira-kira hasil penelitiannya bisa bias nggak sih, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah kalau misalnya kita meneliti suku Jawa yang sudah tercampur ya, maksudnya tinggal di suku Jawa yang tinggal di Kalimantan, apakah akan bias ya? Tadi yang membuat itu bias itu kalau misalkan adanya ekuivalensi, ada masalah ekuivalensi. Tapi prinsipnya adalah pertama harus memperjelas variabel, ya, memperjelas variabel dan menentukan metodenya pakai apa, metodenya kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Kalau kuantitatif ya otomatis kemudian intinya banyak banget Mbak Novi terkait dengan ini ya, dengan agar supaya tidak bias. Tetapi kemudian saya hanya ingin menegaskan bahwasannya ketika kita memilih penelitian terkait dengan suku Jawa yang tidak lahir di Jawa atau suku Jawa yang lahir di Pulau Kalimantan, ya itu tidak akan berpengaruh ke bias selama syarat dan ketentuannya berlaku, begitu aja. Oh, begitu Pak. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Ya, seringkali kan kita berasumsi ya,
apakah orang Jawa yang tidak tinggal di Jawa, apakah kurang Jawani gitu istilahnya. Itu bisa tuh diteliti. Gitu. Apa betul orang yang seperti itu. Saya rasa sudah ada penelitiannya sih kalau misalkan di searching di internet terkait penelitian orang Jawa yang tidak tinggal di. Kalau berdasarkan asumsi sih, kalau dari asumsi saja mungkin iya sih kayaknya gitu. Tapi juga relatif sih sebenarnya. Bisa jadi ada orang Jawa yang masih Jawa banget, masih Jawani banget. Itu contohnya misalkan orang Jawa yang trans, ya para trans yang transmigran, yang waktu programnya zamannya Pak Harto itu ya, jadi mereka transmigrasi ke daerah, berbagai macam daerah, ke Kalimantan, ke Sumatera. Jadi salah satunya mungkin di Lampung ya. Di Lampung itu banyak daerah-daerah yang namanya bukan asli Lampung, jadi namanya daerahnya misalkan Probolinggo, Jeporo gitu. Itu namanya sudah nama Jawa, nama daerahnya itu dibuat Jawa karena dari tahun 70-an, 60-an itu masyarakat Jawanya sudah banyak banget di situ, dan bahkan mereka membentuk kultur dan dia menciptakan, tetap mempertahankan budayanya yang di Jawa dulu dengan yang ada di situ. Salah satunya adalah menamakan daerahnya dengan daerah seperti di Jawa gitu. Nah, bahkan warga masyarakat di sana ya benar-benar ini ya, jadi kayak kampung Jawa gitu, jadi adat istiadatnya tetap di ini kan, tetapi memang tidak ini ya, pasti ada reduksi gitu ya, ada pengurangan pengikisan, karena mungkin mau tidak mau mereka pasti akan bersinggungan dengan masyarakat luar, maksudnya masyarakat luar Jawa gitu. Bisa jadi ada pernikahan multikultur gitu kan, ternyata yang Jawa akhirnya nikah dengan orang Madura atau sama orang Lampung begitu kan, bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, karena memang kan tetap saja mereka punya kampung di Jawa, tapi kan lingkup wilayah yang lainnya bukan dikuasai orang Jawa. Tetap kecuali kalau misalkan di Jawa ya otomatis lebih Jawani lagi kalau istilahnya. Baik Pak, terima kasih. Sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, waktu yang masih ada tersisa, mungkin bisa Anda gunakan untuk absensi atau untuk nanti saya akan, Anda teman-teman bisa tidak live dulu gitu. Nanti saya akan live. Silakan teman-teman di waktu yang masih ada ini untuk kemudian mendiskusikan terkait dengan kelompoknya. Jadi untuk menentukan kelompok agar nanti langsung dikasih ke saya kelompoknya. Nanti akan saya share lagi ke WA mengenai materi dan ininya ya. Ini saya serahkan kepada siapa ya? Insan, mana Insan ini? Ke Yeremia aja. Insannya saya kok nggak ketemu Insan. Sorry, saya tidak bisa ini. Tapi kalau saya terkeluar, insya Allah langsung ada yang jadi co-host kok. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau malu-malu, boleh ditanyakan di chat ya. Jika tidak ada, kita akhiri saja. Saya tunggu ya untuk terkait pembagian kelompoknya. Hari ini juga tolong dimanfaatkan waktu yang ada untuk menentukan kelompoknya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca doa berkaitan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.